Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah air tanah daerah urban atau yang sering kita kenal sebagai urban hydrogeology atau urban groundwater. Nah, topik pada hari ini yang merupakan satu pendahuluan yaitu bertema gambaran atau overview air tanah di daerah urban yang menjelaskan permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan terhadap air tanah di daerah urban dan juga impact dari urbanisasi terhadap air tanah. Nah, seperti biasa saya sampaikan coba untuk sesederhana mungkin secara natural dan primitif agar saudara dapat dengan mudah memahaminya. Kita lanjutkan. Pemahaman urban groundwater ya. Jadi isu-isu tentang groundwater di daerah urban. Nah, kenapa ini menjadi penting urban ini? Karena nanti akan saya sampaikan latar belakangnya. Groundwater ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam penyediaan sumber daya air di daerah urban, khususnya di metropolitan, megapolitan, dan kota-kota raksasa lainnya gitu ya. Nah, ini adalah yang selalu saya sampaikan gitu ya, bahwa tantangan air tanah itu semakin hari semakin banyak gitu ya, terkena stres gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Ini nanti kita jelaskan satu-satu, tapi nanti tersendiri-sendiri, karena kalau saya menjelaskan sekarang ini dua hari enggak selesai ini ya. Jadi urbanisasi itu adalah salah satu tantangan yang membuat groundwater itu semakin stres. Terjadilah scarcity itu ya, atau kekurangan atau kelangkaan air di daerah urban itu ya. Sebagai contoh, kemarin saya barusan melihat TV gitu ya, bahwa ibu kota Afrika Selatan, Cape Town itu ya, nah, itu sudah mulai tidak ada air itu ya, sangat-sangat kekurangan. Tidak ada air untuk mensuplai sebuah ibu kota. Itu sangat memprihatinkan itu ya. Karena apa? Karena perkembangan urbanisasi yang sangat cepat gitu ya. Nah, itu salah satu urbanisasi yang nanti kita bahas nih. Nah, kita itu sebenarnya hanya membahas satu. Nah, groundwater ini menjadi stres karena population pressure-nya ya. Ada population pressure karena pertumbuhan penduduk tentunya otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk dan juga lifestyle ya, lifestyle. Nah, lifestyle ini nanti berpengaruh di urbanisasi ini. Pada saat urbanisasi ya, orang desa masuk ke kota, maka lifestyle-nya itu adalah lifestyle perkotaan, sehingga kehidupan yang biasanya tidak sedikit menggunakan air itu menjadi banyak penggunaan per kapitanya ya. Itu population ininya. Kemudian agriculture ini tidak selalu di daerah rural gitu ya, bahwa di daerah urban, di sekitar daerah urban itu juga ada agriculture yang dia juga berkembang, yang dia juga menambah kebutuhan airnya, sekaligus juga mencemari air tanah ya. Ini yang menjadi masalah. Nah, kalau ini jelas industri itu juga ada di sekeliling daerah urban, karena urbanisasi itu
akan membawa perkembangan daerah industri. Nah, daerah industri otomatis peningkatan airnya banyak, peningkatan water waste-nya juga akan banyak. Nah, maka semuanya ini akan berpengaruh pada public health, kesehatan masyarakat di daerah urban, di daerah sekitar pengguna air tanah. Nah, kalau ini climate change ini tidak hanya berpengaruh pada daerah urban, berpengaruh pada semua daerah. Ya. Jadi global climate change atau perubahan iklim ini sudah nyata-nyata, sudah banyak penelitian. Nanti kita ada satu tema yang nanti saya sampaikan, satu tema yang membahas climate change pengaruhnya terhadap groundwater resources. Ya, ini sangat besar, ya, karena perubahan-perubahan sehingga groundwater, maka ini akan semakin stres. Ya, ini cerita tantangan groundwater. Salah satunya adalah groundwater. Salah satunya adalah urbanisasi tadi. Nah, ini adalah presentasi yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu itu ya. Jadi sampai sekarang tentunya jumlah penduduk dunia itu sudah mencapai lebih dari 6,5, bahkan sudah menyentuh hampir 7 gitu ya. Ya. Hampir 7 miliar penduduk di dunia. Nah, separuh ini masalahnya sekarang lebih. Jadi karena ini 10 tahun yang lalu, data ini sebenarnya 10 tahun yang lalu, 2010-an. Sekarang itu sudah sekitar 3 miliar, lebih dari 3 miliar itu di daerah urban. Nah, inilah sebetulnya yang hidup di seperti ini, di daerah ini. Bayangin, saudara bisa bayangin setiap gedung ini memerlukan berapa air untuk mensuplai aktivitas di setiap gedung ini. Tentunya tidak hanya untuk minum makan gitu ya, untuk semua fasilitasnya ini memerlukan tadi sumber daya air. Nah, sumber daya air ini banyak yang dari, tentunya yang terbanyak juga dari air tanah, bukan dari air permukaan. Itu ya. Jadi saudara bayangkan sekarang, saudara mulai berpikir ini. Jadi sekarang itu hampir menyentuh 7, berarti ini sudah hampir menyentuh 3,5 miliar hidup di daerah urban. Nah, ini pada waktu itu ya. Jadi prediksinya gitu ya. Jadi sekitar tahun 2030 itu sudah mencapai 5 miliar di daerah urban. Jadi penduduk dunia itu akan hidup di daerah urban. Kenapa? Karena daerah urban itu kan bertambah terus. Ya, yang dulu, yang sekarang mungkin bukan daerah urban, masih berupa, kalau di kita masih mungkin kecamatan atau kota kecil, suatu saat akan berkembang menjadi daerah perkotaan dan terjadi urbanisasi. Nah, ini perkiraannya sekitar 60% itu di daerah urban. Jadi 60% dari 5 miliar itu akan di daerah urban. Ini sebuah prediksi simulasi yang dilakukan oleh WHO gitu. Nah, ini sekarang saudara lihat ini. Pertambahan penduduk daerah urban itu rata-rata 200.000 per hari. Nah, kalau di Jakarta, di daerah Tokyo, di daerah itu tentunya jauh lebih itu. Jadi pertambahan itu apa yang dimaksud ini pertambahan? Bukan dia pertambahan menambah daerah, itu enggak. Jadi pertambahan yang terjadi karena jam kerja. Jadi pada pagi hari dia menuju daerah urban, kemudian malam hari dia akan balik lagi di daerah asalnya. Jadi daerah urban itu rata-rata 200
ribu per hari, tapi ini sudah beberapa tahun yang lalu. Kalau di daerah kalau saudara masih pernah lihat di film-film di National Geographic atau di daerah ulasan-ulasan tentang urban, ini sudah hampir 0,5 juta bahkan 1 juta per hari untuk daerah-daerah yang megapolitan seperti itu ya. Jadi ini maksudnya bukan pertambahan nambah terus, tidak, tapi artinya dia pagi berangkat pulang. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu di daerah Tangerang atau daerah Bekasi, dia menuju Jakarta, sorenya balik. Nah itu kalau di Jakarta sudah lebih dari ini, kita sudah menghitungnya hampir 0,5 juta. Nah ini adalah pattern di dalam urban growth gitu ya. Nah di tahun ini prediksi yang lain gitu ya, di tahun 2050 gitu ya, itu 66% itu akan di daerah living, di daerah urban area. Tadi di 30 itu masih 50%, lebih dari 50%. Nah sekarang kalau di tahun 50 itu sudah 66%. Nah ini adalah great increase in the large city ya. Jadi hari ini itu sudah ada lebih 400 city dengan penduduk lebih dari 1 million. Ya pasti lebih gitu ya. Jogja aja sudah lebih. Kota Jogja itu sudah 3 million. Jadi sebenarnya ini sudah sangat lebih gitu ya. Ini adalah big city. Jadi Jogja itu sudah masuk big city gitu ya, karena penduduknya lebih dari 1 million gitu. 1 juta. Nah 19 mega city atau megapolitan itu lebih dari 10 juta. Jakarta itu sudah 12-13 juta. Tokyo itu sekarang sudah mencapai 30 lebih. Meksiko, New York itu sudah 70 lebih. Ini lebih ini sudah di dalam kota itu sendiri. Nah ini yang disebut sebagai mega city atau megapolitan. Sedangkan yang ini kota besar, big city ya. Surabaya itu sudah menuju metropolitan, belum megapolitan. Nanti ada metropolitan, ada megapolitan. Nah itu seharusnya saudara masukkan di dalam tugas saudara tadi gitu ya. Apa itu metropolitan, apa itu megapolitan, definisi-definisi seperti itu. Itu pemahaman yang sangat penting di dalam belajar urban. Nah ini masih tadi data-data tadi lah ya, hampir sama, hanya intinya adalah menunjukkan bahwa data-data ini semuanya menunjukkan bahwa increasing citizen atau penduduk di daerah urban dan juga pertambahan kota-kota yang menuju ke metropolitan atau megapolitan. Ya, nah kemudian ya ini tentunya masalah gitu ya, kemiskinan itu juga increase ya. Ini permasalahan-permasalahan di dalam urban. Nah sekarang ini adalah contoh, tapi ini tidak terlihat satunya, sudah fotonya rusak ini. Ini sangat penting gitu ya. Perkembangan daerah urban itu lebih cepat daripada pertambahan jumlah penduduk di daerah urban. Kok bisa? Nah, apa yang dimaksud ini, pernyataan ini? Ini sebetulnya menunjukkan daerah urban itu terus meningkat, pembangunan di daerah sekitar daerah urban itu meningkat, tetapi penduduknya belum tentu meningkat gitu.
Karena apa? Banyak orang-orang itu tidak tinggal di daerah urban, dia tinggalnya tetap di daerah rural. Tapi daerah urban itu terus membangun dirinya menjadi daerah yang lebih luas, tetapi penduduknya sebetulnya tidak ada di situ, hanya pagi hari, sore hari, pagi hari, sore hari berkurang. Contohnya ini ya, Jogja. Ini kota Jogja ini. Ya. Nah, ini itu sebetulnya daerah kota Jogja. Nah, dia berkembang terus, pembangunan, perumahan, daerah industri, perumahan di daerah ini, industri daerah ini, dan seterusnya berkembang terus sampai akhirnya di luar ring road ini. Di ruang ring road pun terus berkembang. Tapi apakah itu semuanya ada penduduknya? Tidak. Ya, perkembangan itu belum tentu perkembangan daerah urban itu belum tentu diikuti oleh pertambahan penduduk di daerah urban. Ya, paham ya? Jadi perkembangan daerah urban itu selalu lebih cepat dari pertambahan jumlah penduduk di daerah urban. Jadi jumlah penduduknya itu yang menetap, maksudnya yang menetap itu tidak secepat perkembangan daerah urban. Nah, ini semua nanti akan berpengaruh terhadap tentunya hidrogeologi di daerah urban. Nah, sekarang ini data dari WHO beberapa tahun yang lalu gitu ya. Ini adalah lebih dari 1 miliar penduduk. Ini water accessibilitas ya. Accessibilitas dari air. Jadi keterjangkauan air. Jadi catatan WHO itu masih lebih dari 1 miliar penduduk daerah urban. Itu artinya 1 dari 3 orang itu tidak mempunyai akses untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Mereka harus berebut, ini harus mengambil di tempat jauh, atau juga di negara-negara kita sama. Di daerah Indonesia pun juga masih banyak yang mengambil air itu di jauh dari tempat tinggalnya. Jadi 1 dari 3 orang itu tidak mempunyai akses air terhadap air bersih. Nah, sedangkan dari sanitasinya, ini juga data yang relatif lama, tentunya sekarang juga lebih meningkat gitu ya. Jadi lebih dari 2 miliar penduduk daerah urban atau 2 dari 3 orang itu tidak mempunyai sistem sanitasi yang memadai. Ya, saya kira daerah ini masih banyak kita jumpai. Ya, walaupun sekarang di Indonesia saya lihat sudah banyak berkurang. Sudah lihat ini sungai-sungainya. Ya, daerah slum, kemudian daerah seperti ini. Ya. Jadi sumber airnya itu relatif tidak bagus. Ya, ini masalah di daerah urban. Dan ini dimanapun ada, di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, Manado masih kita jumpai hal-hal ini. Ya. Nah, sekarang kita sedikit menyinggung sumber daya air di daerah urban. Jadi saya menjelaskan ini masih global ya. Jadi garis besarnya isu di daerah urban. Nanti di dalam perkuliahan kita bahas satu persatu dari apa yang saya sampaikan, kita detailkan lagi. Tapi ini memberikan pemahaman terhadap saudara secara keseluruhan di daerah urban. Nah, dari sistem dari kondisi yang saya jelaskan tadi, berarti di daerah urban itu memerlukan dukungan sumber daya air yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan
sistem sanitasinya yang memadai gitu ya. Nah, menjaga keberlangsungan daerah urban merupakan tantangan yang sangat berat. Nah, maka dari itu perlu ada pembahasan hidrogeologi di daerah urban. Ya. Nah, ini urban area itu biasanya seperti ini. Maka ini adalah urban area, ini adalah peri-urban atau di daerah rural, di daerah sekitarnya. Jadi peri-urban itu di sekitar daerah urban itu biasanya kita sebut sebagai peri-urban. Nanti di sana di luar lagi itu ada rural area. Nah, apa sifat dasar dari urban area ini? Dia itu import. Dia selalu mengambil air itu dari sekitarnya. Water supply-nya itu dari sekitarnya. Ya, dari sekitarnya. Karena dia tidak mengambil lagi dari sini, hanya sedikit karena kurang. Maka diambil dari urban. Beberapa dari urban well masih, tapi umumnya dari peri-urban. Nah, dia menghasilkan apa? Wastewater. Maaf. Jadi dia mengimport air bersih, mengekspor air kotor. Ya, wastewaternya banyak. Ini nanti dari on-site shower system. Ya, shower systemnya menghasilkan waste. Ya, dari perpipaannya juga dia menghasilkan waste, dan juga di reuse juga digunakan biasanya untuk pertanian dan sebagainya. Jadi intinya di sini adalah apa? Import air bersih, mengekspor air kotor. Ya, nanti kita lihat, kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah contoh ya, jadi kelihatan ini input dan output ya. Ya, dia tidak self-sustaining system. Jadi ini daerah urban itu selalu ini inputnya energy, food, water, raw material, manufacture goods, money, information. Dia perlu ini. Nah, outputnya ini solid waste, waste heat, panas, air pollutant, water pollutant, greenhouse gases, ya, manufacture good, noise, wealth, dan ideas. Ini outputnya. Jadi selalu ini hijau, keluarnya merah. Ini yang terjadi dari apa yang ada di dalam sistem atau urban area. Ya, jadi selalu gampangannya inputnya itu selalu green, outputnya itu adalah red. Ini khas di daerah urban. Nah, bagaimana impact dari urban sprawl ya, di land dan biodiversity dan juga human health dan juga di water. Nah, kita khususnya yang ini gitu ya. Nanti belajarnya yang ini. Impact dari perkembangan daerah urban di sudut pandang airnya. Kalau ini di landnya, ini mesti loss of cropland pasti, loss of forest, grassland, loss of wetland, loss fragmentation of wildlife habitat, increase wildlife roadkill, increase soil erosion. Ini impact, negative impact di land and biodiversity. Nah, sedangkan dari human health dan aesthetic, contaminated drinking water and air, noise pollution, ya, sky illumination at night, traffic congestion dan sebagainya. Ya, nah sekarang apa yang di air?
Nah, di air sudah kelihatan itu ya, pasti ada increase runoff. Kenapa? Karena ada impermeabilisasi. Di daerah urban itu yang paling besar nanti apa? Pengaruhnya di dalam air itu adalah impermeabilization surface impermeabilization. Terjadi penutupan lahan-lahan yang terbuka menjadi tertutup di aspal, di konblok, di semen dan sebagainya. Impact-nya apa? Pasti runoff. Increase surface water dan groundwater pollution itu pasti. Increase use of surface water dan groundwater itu pasti. Ya, kebutuhan sumber daya air meningkat. Kemudian increase surface water. Nah, kemudian di sini adalah decrease storage. Pasti otomatis kalau ini increase, ini decrease. Increase flooding karena apa? Increase runoff. Ya. Runoff dan flooding ini karena apa? Biasanya karena impermeabilization, surface impermeabilization. Sedangkan increase flooding itu selain increasing the surface impermeabilization juga terjadi akibat sampah, penutupan drainage, ya. Kemudian decrease natural sewage. Ya, ini impact di daerah water. Ya, impact dari urban sprawl. Ya, jadi permasalahan itu sangat banyak. Nah, ini yang impact yang lain itu adalah energy, air and climate, increase energy use and waste, increase air pollution dan sebagainya. Ya, kemudian ini di economic effect. Ya, kita tidak bicara ini. Ini hanya permasalahan-permasalahan di daerah urban saja. Nah, ini yang kita menyentuh sedikit ya. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas, kita detailkan. Tetapi yang saya sampaikan di sini masih introduction ya, introduction dari how urbanization affect a groundwater system. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu selalu adanya impervious cover. Ya, jadi increasing of surface impermeabilization, penutupan permukaan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah apa? Increase dari conduit atau fracture. Ini yang dimaksud di sini apa? Penggalian. Ya, penggalian saluran kabel, saluran pipa bawah permukaan, utility line, backfill area, kemudian dibuka, ditutup, kabel telepon, kabel pipa PDAM, pipa Pertamina misalnya dan sebagainya, itu dirusak itu, ya, di fracture dari terjadi. Kemudian pasti ya terjadi perubahan vegetative cover yang biasa umumnya adalah natural vegetative plantation menjadi tidak natural, jadi sudah berubah. Otomatis nanti climate change, local climate-nya juga berubah. Kemudian increase irrigation, ya, kemudian altered surface water system, dan yang terakhir tentunya apa? Increase point source. Ya, point source nanti besok kita belajar sumber-sumber pencemaran. Ya, jadi sumber-sumber pencemaran itu sangat-sangat besar pertumbuhannya di daerah urban tadi, karena perkembangan daerah industri dan sebagainya. Ya, itu. Nah ini gambarnya aja. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ini adalah point sources tadi.
ya, bertambahnya point source di daerah urban karena ini di daerah industri. Ya, ini point sources. Ini yang saya sebut tadi fracture tadi. Jadi ini tuh merubah sistem hidrologinya, sistem hidrogeologi di daerah ini. Jadi ini kita digali, ada pipa atau ada kabel, di sebelah itu ditutup backfill. Ini ada saluran pipa, ini digali kemudian ditutup. Ini yang nomor 2 tadi. Jadi merusak permukaan tadi, fracturing di daerah. Ini sangat berpengaruh terhadap sistem infiltrasi atau perkolasi air tanahnya. Nah, kalau ini sudah jelas ini ya. Ini sudah lihat, ini semua daerahnya di semen, di aspal, nggak ada yang terbuka. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai surface impermeabilization. Nah, ini semuanya dari aspal. Sebelumnya apa? Ini tanah yang terbuka yang mampu meresapkan air. Sekarang menjadi daerah seperti ini, apakah runoff-nya akan tinggi? Kalau tinggi menjadi flooding dan juga pencemaran air permukaan karena melewati berbagai macam sumber pencemar. Ya, ini juga akibat. Ya, ini gambar-gambar yang tadi. Ini masih gambar yang menjelaskan tadi. Ya. Jadi the effect of the urbanization di groundwater system. Ya. Ini apa ini? TPA. Ya, landfill area. Landfill area itu pasti akan bertambah terus di daerah urban. Ya, karena ini menampung semua menampung semua sampah yang ada di perkotaan. Kemudian ini kalau sudah lihat, ini juga pertambahan ini SPBU, ini adalah SPBU ya, SPBU di Jogja terus bertambah. Ini penambahan sources tadi. Nah, nanti kita lanjutkan beberapa slide lagi ya. Yang lainnya kita lanjutkan di minggu berikutnya. Nah, ini adalah potensial impact dari urbanisasi di dalam groundwater resources. Tadi saya sampaikan. Jadi ada peningkatan resources availability. Jadi ini ada recharge, jadi main leakage dan in situ sanitation dari karena impermeabilisasi. Jadi ini apa? Sebetulnya ada penambahan juga, tetapi dari dari shower system. Jadi in situ sanitasi, sanitation in situ di situ itu juga memberikan infiltrasi ke dalam air tanah, tetapi tentunya apa? Dengan kualitas yang sangat jelek. Ini nanti akan kelihatan di next slide ya. Jadi ada increase resource sebetulnya di daerah urban, tetapi itu berasal dari sanitasi, dari shower system, dari drainage system ya, dengan kualitas yang jelek, sehingga kualitasnya akan semakin jelek karena yang masuk itu bukan air yang bersih tapi air kotor, sehingga kualitinya terjadi degradasi. Nah, ini adalah impact di groundwater use tadi. Nah, saudara sudah kenal, sudah tahu ada land subsidence. Kemarin sudah saya sampaikan, land subsidence itu sudah terjadi di mana-mana. Kalau saudara pernah lihat di Bangkok itu sudah
lebih rendah dari muka air laut misalnya. Ya, di Indonesia sudah rob, nanti besok itu akan kita bahas lagi nanti, khusus untuk land subsidence itu ya, di daerah urban. Di sepanjang Pantura itu sudah terjadi penurunan permukaan tanah ya, itu akibat dari urbanisasi. Kemudian infrastruktur drainage and uplift upward, jadi water well, rising water table. Nah ini nanti kita bahas khusus ini ya, jadi karena ini increase ya, maka terjadi quality. Ini increase, ini juga rising water table. Nah, nanti kita bahas lebih detail. Ini hanya pendahuluan apa yang dimaksud ini. Jadi intinya adalah ada infiltrasi tapi airnya buruk, maka kualitasnya buruk. Nah, karena ada infiltrasi, ada water level rising, naik, muka air tanahnya naik, tapi kualitasnya jelek gitu ya. Dan juga terjadi land subsidence ya. Nah, ini kita lewati aja. Nah, kita akhiri di sini. Ini yang akan saya lanjutkan pembahasan ini di next kesempatan ya, yaitu groundwater and the city ya, sebuah hubungan yang terselubung gitu ya. Nah, ini kita bahas di berikutnya ya, karena ini nanti akan membahas agak detail, walaupun itu nanti kita detailkan lagi masih gitu ya. Tapi untuk saat ini kita berhenti di sini, karena kalau saya melanjutkan nanti akan terputus dan tidak akan tuntas gitu ya.